Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat Islam, iman, dan kesempatan untuk menikmati bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan pada tahun ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Pendengar yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah berada di hari-hari akhir bulan Ramadan. Hanya dalam hitungan hari, bulan yang mulia ini akan segera pergi meninggalkan kita. Pertanyaannya, sudah sejauh manakah kita memanfaatkannya? Apakah kita hanya sekedar menahan lapar dan haus, atau benar-benar menjadikan Ramadan ini sebagai ajang perbaikan diri? Kemudian, apa yang akan kita lakukan setelah Ramadan berlalu? Apakah kita akan kembali kepada kebiasaan lama kita atau menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Jalan-jalan ke kota Mekah, singgah sebentar di rumah Siti. Bulan Ramadan hampir berpisah, marilah kita muhasabah diri. Hari ini teruntuk diri saya pribadi dan kita semua, marilah kita bersama-sama melakukan muhasabah diri. Merenungkan bagaimana ibadah kita selama Ramadan ini dan bagaimana kita bisa meningkatkannya setelah Ramadan berlalu. Minimal bisalah kita tetap istiqomah atau konsisten dalam kebaikan setelahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Dalam ayat ini mengingatkan kepada kita untuk selalu mengevaluasi diri. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi karena Ramadan akan datang dan pergi. Jangan biarkan hati ini tetap keras, jangan biarkan diri kita ini tetap malas, dan dosa-dosa kita tetap menumpuk bagaikan sampah kertas. Na'udzubillahi min dzalik. Mengapa muhasabah itu penting? Seperti Rasulullah SAW dalam sabdanya, yang artinya orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, namun dia tetap berharap keselamatan dari Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Muhasabah adalah bagian dari kecerdasan spiritual seseorang. Orang yang cerdas bukan hanya pandai dalam ilmu dunia, tetapi juga mampu mengevaluasi dirinya sendiri sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana agar muhasabah kita lebih efektif? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Di antaranya, yang pertama, kita renungkan dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Kemudian, evaluasi ibadah kita. Apakah sudah meningkat atau masih biasa saja? Yang ketiga, berjanji pada diri kita sendiri
lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Jangan sampai setelah Ramadan kita kembali ke kebiasaan lama kita. Dan tentunya kita perbanyak istighfar dan doa kepada Allah, semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita dan menerima amal-amal kita. Allahumma amin. Penting konsisten dalam ibadah. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya, Allah mencintai orang yang beramal secara terus-menerus dan istiqomah meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa yang lebih penting bukan hanya beribadah banyak di bulan Ramadan, tetapi bagaimana kita bisa terus-menerus menjaga kebiasaan baik itu setelah Ramadan berlalu. Jika selama Ramadan kita bisa membaca Al-Quran 1 juz per hari bahkan lebih, maka setelahnya tetaplah kita membaca meskipun hanya 1 halaman sehari, tetapi istiqomah. Mungkin saat Ramadan kita rajin sholat tahajudnya, maka setelah Ramadan jangankan sholat tahajud, jangan tinggalkan meskipun hanya 2 rakaat. Yang Allah cintai bukanlah banyaknya amalan dalam satu waktu, tetapi konsistennya kita dalam melaksanakan ibadah tersebut. Pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita perbanyak istighfar di akhir Ramadan ini. Marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai titik awal perubahan diri kita, bukan sekedar ritual tahunan yang kita lakukan. Karena hakikatnya Ramadan, puasa yang diterima oleh Allah adalah puasa yang membawa perubahan pada diri orang tersebut. Semoga Allah menerima ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi setelah Ramadan. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.